Halo sahabat V semuanya, kita bertemu lagi di Dunia V. Dan untuk para sahabat V yang baru pertama kali main ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-videonya. Dan pastikan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, biar setiap ada uploadan video terbaru, para sahabat V akan mendapatkan informasinya. Dan di video kali ini khususnya buat para sahabat Leo. Untuk para sahabat Leo, kita akan melihat jodoh terbaik dari semesta untuk kamu yang pernah ditinggalkan ya. Nah, jadi sebelum video ini dimulai, kembali saya ingatkan dulu jika pembacaan ini bersifat general ya. Jadi mungkin saja ini bisa cocok untuk Leo yang satunya, belum tentu cocok untuk Leo-Leo yang lainnya ya. Seperti apapun hasil bacaannya, anggap saja ini hanya sekedar fun reading, oke? Nah, baiklah, untuk para sahabat Leo, kita akan lihat untuk jodoh terbaik dari semesta untuk kamu yang pernah ditinggalkan ya. Jodoh terbaik dari semesta untuk kamu yang pernah ditinggalkan. Jodoh terbaik dari semesta untuk kamu yang pernah ditinggalkan. Oke ya. Di sini kita akan tebar kartunya dan kita akan lihat ciri-ciri jodoh terbaik kamu dari semesta ya. Di kartu pertama, ciri-ciri kedua, dan ketiga ya. Nah, untuk para sahabat Leo ya, mungkin ada yang pernah mengalami sebuah momen di mana kamu ditinggalkan dalam sebuah hubungan ya. Dan di sini untuk para sahabat Leo, mungkin saja ada yang hubungan sebelumnya ya memang hubungan yang tidak berjalan lama ya, atau bukan sebuah hubungan yang sudah lama kamu dengan si dia, tapi di mana di awal hubungan kalian kamu sudah ditinggalkan ya. Jadi bisa saja ini karena satu dan lain hal ya yang membuat kamu ditinggalkan ya. Mungkin ada hal yang kurang nyaman menurut si dia ya, dan bisa jadi ya karena satu dan lain hal membuat dia harus pergi dari kamu. Dan di sini ada kemungkinan juga dia meninggalkan kamu ya karena seseorang yang lain ya. Bisa jadi ada orang ketiga di dalam hubungan kalian ya, dalam arti mungkin kamu dikhianati, bisa juga ada kemungkinan seperti itu. Dan untuk sebagian besar Libra di sini mungkin juga seseorang ini ada yang pergi meninggalkan kamu ya karena tanpa sebuah alasan yang pasti ya, atau tidak memberikan kamu sebuah alasan yang jelas juga. Mungkin seperti menghilang begitu saja tanpa berpamitan atau tanpa sesuatu hal yang menjadi alasan ya. Dan mungkin untuk para Leo yang ditinggalkan, kamu juga kebingungan ya sebenarnya apa yang membuat dia pergi menghilang. Dan ya inilah mungkin yang pernah dialami ya, tidak semuanya, mungkin sebagian. Tapi di sini kembali lagi untuk para sahabat Leo, khususnya kamu yang pernah mengalami momen ditinggalkan dan masih sendiri hingga saat ini. Nah, di sini semua hal itu adalah bagian dari masa lalu ya, dan yang pastinya kita akan melihat untuk jodoh terbaik yang akan dihadirkan semesta buat kamu ya. Jikapun tidak sekarang, mungkin ke depannya kamu akan dipertemukan dengan jodoh terbaik kamu ya. Karena yang namanya jodoh tidak akan ada yang tahu ya kapan dan dengan siapa ya. Dan yang pastinya untuk jodoh terbaik pasti akan dipertemukan di waktu yang tepat ya. Dan untuk para sahabat Leo, kita akan lihat saja langsung untuk ciri-ciri jodoh terbaik kamu ya. Di kartu pertama di sini ada Six of Pentacle ya. Jadi seseorang ini ya seseorang yang sudah kamu kenal. Bahkan di antara kamu dan dia saat ini ya. Nah, kalian juga seperti banyak berbagi ya. Jadi berbagi ini bisa saja berbagi cerita, berbagi pengalaman, atau banyak saling curhat satu sama lainnya ya. Dan mungkin untuk sebagian besar sahabat Leo, kamu juga tahu siapa orangnya ya. Tapi mungkin saat ini hubungan kamu dengan dia ya masih sebatas
persahabatan ya, dan tidak menutup kemungkinan ya ke depannya bisa saja orang ini adalah jodoh kamu ya. Dan seseorang ini juga seseorang yang memang suka memberi ya, memberi dalam arti ketika dia mempunyai sesuatu hal yang berlebih, bisa itu dalam bentuk materi ya, dia tidak segan akan membantu orang-orang di sekitarnya. Dan bisa juga dia juga sering membagi dalam hal mungkin seperti berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, atau mungkin berbagi pengalaman-pengalaman yang mungkin penting atau berguna untuk orang-orang yang ada di sekitar dia ya. Jadi orang ini lumayan baik ya, baik terutama untuk orang-orang sekitar dia, untuk orang-orang yang dia sayangi. Nah, dia akan banyak membantu, dan seseorang ini juga seseorang yang agak sensitif dalam arti ya dia cukup perasa dan seperti bisa memahami perasaan orang lain, atau bisa seperti memahami tentang apa yang dirasakan oleh orang-orang sekitarnya ya. Dan secara keuangan seseorang ini juga bisa dikatakan di atas rata-rata ya. Nah, apalagi dia juga seseorang yang gemar untuk berbagi. Nah, di sini pastinya penghasilan dia atau keuangan dia juga lumayan ya, sehingga dia bisa berbagi dengan orang lain. Dan ada kemungkinan untuk para sahabat Leo, kamu bertemu dengan seseorang ini di tempat pekerjaan kamu, atau bisa juga dia adalah orang yang punya hubungan bisnis atau mungkin usaha dengan kamu ya. Tidak harus satu kantor, tapi bisa saja di antara kamu dan dia ini ada hubungan yang berkaitan dengan pekerjaan. Dan tidak menutup kemungkinan bisa saja orang ini juga orang yang satu komunitas dengan kamu, atau satu lingkungan di mana kamu melakukan aktivitas atau rutinitas kamu kesehariannya. Jadi di sini kalian banyak bertemu, banyak berinteraksi, banyak bercerita, saling berbagi, dan juga mungkin banyak hal yang dilakukan bersama ya. Bisa jadi mungkin komunitas dalam aktivitas sosial kamu, atau mungkin juga di aktivitas hobi kamu ya, mungkin satu klub dalam olahraga atau apapun itu ya. Dan yang pastinya seseorang ini jika dari warna kulit ini cenderung gelap ya, dan juga dari segi usia ini bisa seumuran dengan kamu, atau mungkin lebih tua ya, lebih tua atau mungkin lebih muda. Nah, jadi lebih muda dan lebih tua ini terpautnya juga sedikit ya, tidak jauh ya, dan ini adalah salah satu ciri. Lalu di ciri-ciri keduanya untuk jodoh terbaik kamu dari semesta ya. Di sini adalah seseorang yang memiliki sebuah visi misi yang sama dengan kamu ya. Dalam arti mungkin kamu juga sudah dekat atau mengenal baik dengan seseorang ini ya. Seseorang ini adalah seseorang yang bisa jadi berbeda domisili dengan kamu. Mungkin saja kalian selama ini juga ada yang berhubungan LDR ya, jadi lewat medsos atau lewat video call, atau mungkin kalian jarang bertemu juga bisa ya, saling kenal tapi mungkin karena jarak yang terpisahkan jadi tidak setiap hari bisa bersama dan bertemu secara langsung. Tapi di sini seseorang ini juga seseorang yang bisa jadi memang beda kota dengan kamu, atau mungkin ada yang beda negara juga ya. Dan seseorang ini adalah seseorang yang selalu mempunyai seperti satu tujuan dalam hidupnya ya. Jadi untuk hal-hal yang dia lakukan di sini adalah sesuatu hal yang jelas ya, yang memang menjadi bagian dari impian dia atau tujuan-tujuan dia ya. Jadi dia bukan seseorang yang melakukan sesuatu hal yang tidak pasti ya. Jadi apa yang menjadi rencana hidup dia, rencana masa depan dia, nah itulah yang akan dia fokuskan, yang akan dia lakukan. Dan seseorang ini bisa saja berkenalan dengan kamu atau mengenal kamu dalam sebuah perjalanan juga bisa ya, di mana ketika mungkin kamu melakukan sebuah perjalanan, di sanalah kamu bertemu dengan seseorang ini ya. Tapi di sini juga ada kemungkinan kamu dan dia ini juga berada di satu lingkungan hobi atau lingkungan pekerjaan yang sama ya. Mungkin kalian walaupun
berjarak, tapi ada hal yang antara kamu dan dia ini sama, mungkin satu tujuan atau satu hobi juga bisa, di mana kamu dan dia sering berinteraksi lewat lingkungan tersebut ya, lewat komunitas tersebut, atau mungkin kamu dan dia juga memang ada hubungan dalam hal pekerjaan ya, pekerjaan yang membuat kamu dan dia saling mengenal. Dan seseorang ini juga seseorang yang mampu menyeimbangkan hidupnya dengan baik ya. Jadi dia adalah seseorang yang bisa melihat satu hal itu dari sisi yang berbeda ya. Jadi bukan seseorang yang menilai sesuatu hal itu dari sudut mata dia sendiri ya, tapi dia juga mampu melihat sesuatu hal itu dari segi sudut pandang orang lain, dan dia juga mampu menyeimbangkan untuk dirinya ya terkait dengan hal yang ingin dia lakukan. Jadi apa yang menjadi rencana dia, apa yang dia inginkan dan apa yang dia lakukan ini harus sejalan. Dan orang ini juga punya sikap penyabar yang sangat bagus ya. Jadi orangnya juga sangat sabar dan bisa dikatakan tanpa emosi orangnya ya. Orangnya bukan hanya sabar, tapi di sini dia juga bisa membuat kamu seperti nyaman ketika bersama dengan dia ya. Dan di kartu selanjutnya kita akan lihat untuk ciri-ciri jodoh terbaik para sahabat Leo. Nah, seseorang ini adalah seseorang yang jika dari segi usia mungkin saja dia seumuran dengan kamu atau mungkin lebih muda dari kamu ya. Dan orang ini juga seseorang yang sangat pintar dalam arti dari segi pengalaman atau pengetahuan ya. Dan orang ini bukan hanya pintar dari ilmu atau pengetahuan, tapi dia juga pintar dalam memberikan ide-ide atau rencana-rencana baru ya. Nah, jadi orang ini juga seseorang yang baru kamu kenal ya. Jika untuk saat ini kamu belum merasa bertemu dengan orang ini, bisa saja untuk kedepannya nanti kamu akan berkenalan dengan orang ini ya. Dan di sini terlihat ya memang hubungan kamu atau kedekatan kamu dengan dia belum lama. Bisa jadi kalian juga saling mengenalnya barusan, dan di sini kamu dan dia juga seperti memiliki persamaan pikiran ya. Mungkin untuk sesuatu hal yang kalian lakukan, kamu dan dia sering satu pemikiran. Jadi kamu dengan dia juga bisa nyambung, dan ini juga mungkin orang yang berhubungan pekerjaan dengan kamu atau yang berkaitan dengan hobi yang kamu fokuskan saat ini ya, atau satu kegemaran atau satu hal yang menjadi fokus kamu saat ini. Nah, di sanalah kamu bertemu dengan orang ini ya. Kalian punya sesuatu hal yang bisa mungkin dijadikan sebagai hal untuk bertukar pikiran ya. Dan orang ini juga orang yang sisi logisnya juga sangat besar ya. Jadi dia selalu berpikir sesuatu hal itu dilihat dari sisi logisnya. Dan orang ini juga orang yang selalu punya rencana-rencana untuk hidupnya ya. Jadi ketika dia melakukan sesuatu hal, nah di sini tidak lepas dari apa yang memang sudah dia rencanakan ya. Jadi orang ini juga suka memulai hal-hal baru yang mungkin ketika dia terpikirkan ini adalah sesuatu hal yang bagus atau hal yang bisa membuat hidupnya lebih baik, nah dia akan segera memulai melakukannya ya. Jadi banyak sekali rencana atau ide-ide di dalam dirinya ya, dan tidak jarang ya dia akan melakukannya ya. Jadi banyak seperti menyukai hal-hal baru. Dan orang ini dari warna kulit juga cenderung terang ya. Sama juga untuk kartu kedua tadi juga warna kulit cenderung terang. Dan di sini seseorang ini bisa saja seseorang yang sudah kamu kenal dan tidak lama hubungan kamu, dan ada kemungkinan kamu dan dia juga satu tempat pekerjaan atau satu, mungkin untuk yang masih kuliah bisa jadi kalian satu kampus ya. Kalian mempunyai sebuah rencana yang sama, dan ini bisa juga kamu dan dia ada di dalam satu hubungan bisnis yang sama juga.
Dan inilah ciri-ciri jodoh terbaik untuk para sahabat Leo, yang jika pun mungkin saat ini kamu belum bertemu, mungkin saja kedepannya kamu akan bertemu dengan orang ini ya. Bisa jadi salah satu dari ketiga ciri ini, atau mungkin dua di antaranya, bisa juga ketiga-tiga ciri ini ada di dalam sosok satu orang ya. Nah, siapapun dia, ini adalah jodoh terbaik yang akan dihadirkan semesta untuk kamu ya. Dan untuk para sahabat Leo yang masih sendiri, tetap semangat karena jodoh terbaik pasti akan hadir di waktu yang paling tepat juga. Terima kasih pastinya untuk yang sudah hadir menonton video ini, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.